Ibadah Syabat YYRHM 2 Mei tahun 2026. Apakah Elohim tidak berperi kemanusiaan karena miliaran manusia ada di neraka saat ini, termasuk anak-anak? Terima kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Somasia Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Somasia. Haleluya, amin. Ya, silakan dulu mempelai Adonai Somasia. Ya, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom bagi kita semua, mempelai Adonai Somasia, baik yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, hari ini adalah Sabat pertama di bulan 5 bulan Mei. Puji Bapak Yahweh, ya hari ini berjalan terus, dan satu hal yang harus kita selalu perhatikan adalah kita sedang menanti kedatangan mempelai kudus kita Adonai Yeshua HaMashiach, supaya kita berkumpul bersama-sama dengan mempelai kudus kita untuk masuk ke Samaim. Itulah yang saat ini sedang kita nantikan. Ya, sebelum kita memasuki Dafar Elohim pada ibadah Sabat kita pada hari ini, ya, saya akan menyampaikan visi misi dari pelayanan kita YRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi, ya, memiliki tujuan di dalam pelayanan YRH Ministry adalah kita siap untuk masuk ke Samaim, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Itulah visi kita, ya. Jadi artinya kita ini secara utuh diangkat, ya, tidak mengalami kematian, dan nanti di udara, di awan-awan kemuliaannya, tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kekal, tubuh kemuliaan hanya dalam sekejap mata, ya. Dan yang harus kita pahami adalah rapture, ya, atau diangkat hidup-hidup, ini sudah dirancangkan oleh YHWH sejak sebelum penciptaan, ya. Jadi bisa dibayangkan, ya, rapture itu sudah dirancangkan sejak sebelum penciptaan, dan nanti kejadiannya hanya sekejap mata, ya, hitungannya detik, ya. Bahkan kita belum mengucapkan mata kita, ya, kita sudah diangkat, ya. Itulah dahsyatnya, ya. Jadi rapture itu, atau yang kita kenal dengan istilah diangkat hidup-hidup, itu adalah suatu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia yang masuk ke surga. Dan ini belum pernah terjadi, ya, sejak dari permulaan dunia. Kenapa? Karena nanti yang menjemput kita langsung pencipta kita, langsung mempelai kudus kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah nanti yang akan menjemput kita. Jadi dalam sejarah dunia belum pernah ada manusia yang diangkat atau dijemput khusus oleh penciptanya, itu belum pernah ada. Ya, saya sampaikan, Henokh itu dia dijemput oleh malaikat. Elia dijemput oleh angin badai. Dan yang lain-lainnya kebanyakan dijemput oleh malaikat ataupun dijemput oleh kereta kuda, ya, atau mungkin juga seperti tadi angin badai, ya. Bahkan juga ada yang tidak dijemput, ya, terbang sendiri, ya, seperti yang saya alami. Saya terbang sendiri ke surga, ya.
Jadi roh saya langsung masuk ke surga dan langsung diubah menjadi tubuh kemuliaan ya. Artinya apa? Meskipun kita cuma sementara dibawa ke Samain, itu langsung diubah menjadi tubuh kemuliaan atau tubuh kekal. Kenapa? Karena ketika roh saya keluar dari tubuh saya, ya, karena roh itu seperti angin ya, seperti udara. Apa artinya? Jadi kalau hanya roh saja diangkat, ya, tidak ditutup dengan tubuh kemuliaan, ya, kita tidak bisa bersentuhan di surga. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ketika saya ke surga, saya bisa berjabat tangan, ya, dengan orang-orang kudus yang ada di Samain di surga. Begitu juga saya bisa membuka gerbang surga, ya, dan kemudian saya juga bisa bersalaman, ya, dengan para malaikat, ya, dan istilahnya kaki saya juga bisa menginjakkan jalanan surga ya, yang penuh dengan kemuliaan. Di surga itu kita bisa bersentuhan. Tetapi kalau di alam roh, kita tidak bisa bersentuhan ya. Bahkan memegang tubuh kita sendiri saja kita tidak bisa. Seperti memegang angin ya. Karena apa? Karena tubuh roh itu tidak bisa kita sentuh. Tetapi penguasa alam roh, ya, otoritas alam roh itu bisa memegang kita. Dan kita tidak bisa melawannya. Bahkan kita tidak bisa menangkis atau mungkin memukulnya, tidak bisa ya. Jadi itulah bedanya ya. Bapak Ibu mempelai Adonai Somasia maupun yang mendengarkannya ya. Jadi supaya kita memahami ya, memang banyak orang di luar sana ya alergi ya mendengar seperti itu ya. Wah itu bohong, pernah ke surga, bohong pernah ke neraka, bohong pernah masuk ke alam kematian. Biasanya kata mereka, kalau sudah masuk ke neraka tidak mungkin balik lagi. Begitu juga kalau masuk ke surga, ngapain balik lagi? Kan sudah enak di sana. Begitu juga waktu di alam kematian ketika saya disiksa. Nggak mungkin balik lagi. Itu bohong katanya ya. Itu tidak ada saksinya katanya ya. Saya ingin mengatakan ya, sebenarnya firman Adonai itu jelas ya. Ketika dia mengatakan aku berasal dari surga. Ya. Lalu orang Yahudi bilang apa? Bagaimana mungkin kau mengatakan kau dari surga? Bagaimana mungkin kau mengatakan Bapamu Elohim? Siapa saksimu? Itu selalu dikatakan. Tapi apa dibilang Adonai Yesua? Aku tidak membutuhkan kesaksian manusia. Bapakkulah yang menyaksikan aku. Karena dia yang mengutus aku. Ya. Jadi itu jelas ya. Dari zaman dulu juga begitu. Ya. Orang-orang diutus itu selalu ditolak ya. Kenapa? Karena mereka tidak terima. Apalagi banyak pengajaran di dunia ini ya yang ngaku-ngaku dari surga. Bahkan berani mengatakan ya tidak mungkin orang yang pernah ke surga itu bangkit lagi atau itu kembali lagi ke dunia. Tidak mungkin orang yang sudah di neraka itu kembali lagi ke dunia. Itu tidak mungkin. Ada katanya firman mereka. Silakan ya. Silakan. Kalau nggak percaya sana ya silakan. Ya, cuma seperti yang saya bilang ya. Penyesalan selalu datang terlambat. Mungkin sekarang kita merasa kita hidupnya enak, ya kita bisa melakukan aktivitas normal, terus kita begitu mendengar sedikit yang aneh langsung alergi ya. Makanya nanti kita akan lihat ya. Miliaran manusia itu ada di neraka, di alam maut saat ini ya, termasuk anak-anak ya. Kalau kita dengar ya kasus di Timur Tengah ya, di mana dikatakan wah ini bangsa ini tidak berperi kemanusiaan, oh ini orang tidak berperi kemanusiaan ya,
dia suka-sukanya saja menyiksa orang, suka-sukanya saja membunuh orang. Begitu juga anak-anak disiksa katanya ya, tidak berperi kemanusiaan atau istilahnya disebut genosida. Betul ya, kita suka mengatasnamakan peri kemanusiaan untuk membenarkan diri ya. Saya beritahu kepada kita ya, di alam maut ya, di neraka atau bahkan nanti di lautan api ya, miliaran manusia itu dihabisi, disiksa. Yang menjadi pertanyaan, apakah Elohim itu tidak berperi kemanusiaan? Ya, anak-anak juga disiksa. Jangan dikira anak-anak itu orang mengatakan tidak berdosa. Siapa bilang? Ya, nanti kita akan baca firman-Nya. Sejak dari kandungan saja manusia itu sudah berdosa. Ya, makanya pengajaran-pengajaran yang lain-lain itu ya sebenarnya tanda tanya. Ya, tidak jelas dari mana sumbernya. Bisa kita uji sebenarnya ya. Siapa yang membawa itu? Siapa yang membawa istilahnya firman-firman seperti itu? Kita bisa uji. Sangat bisa sekali mengujinya ya. Seperti yang saya sampaikan ya, hanya sedikit yang bisa masuk ke surga. Termasuk keluarga-keluarga kita, nenek moyang kita, mungkin orang tua kita, kakek buyut. Itu semua ada di neraka. Jangan dibilang mereka semua masuk surga. Siapa bilang ya? Gak ada cerita begitu ya. Kemarin saya sudah jelaskan ya mengenai sejarah keselamatan kekal yang benar ya, itu akan membawa kita kepada iman yang benar. Tetapi kalau sejarahnya salah, berarti imannya salah. Kalau iman sudah salah, tidak mungkin diselamatkan. Sedangkan iman yang benar saja, kalau dia tidak melakukan perbuatan yang benar dan kudus, itu tidak juga diselamatkan. Artinya apa? Sangat sulit masuk ke surga ya. Sangat-sangat sulit ya, tidak gampang ya. Apalagi sekarang kita sedang menunggu yang namanya rapture ya. Sedangkan masuk ke surga biasa saja, dari kematian masuk ke surga itu saja susah. Apalagi diangkat hidup-hidup, yang nanti akan duduk di 12 tahta dan yang akan menghakimi bangsa-bangsa, yang menghakimi 12 suku Israel dan juga menghakimi para malaikat, dan juga yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Inilah orang-orang khusus ya, bukan orang sembarangan, bukan sekedar memanggil nama Yahweh Yeshua Ruach Kodes, engkau di rapture atau engkau masuk surga. Itu bohong besar. Tidak ada seperti itu. Ya, jangan dikira, wah saya kan sudah memanggil nama Yahweh Yeshua Ruach Kodes, saya pasti masuk surga. Siapa bilang? Ya, coba engkau tanya langsung. Ya, coba engkau minta diperlihatkan. Mungkin ada keluargamu yang memang memanggil nama Yahweh Yeshua Ruach Kodes. Mereka ada di mana? Pasti dikasih tahu. Apalagi engkau tidak mengakui penggenapannya. Engkau lebih mementingkan 7 hari raya besar. Tidak ada Yesuanya. Seolah-olah lebih besar yang namanya panen. Ya, daripada kebangkitan Yesua. Daripada kelahirannya. Ya, seolah lebih hebat lagi sembelihan binatang, anak domba ya, anak domba binatang ya, bukan anak domba dalam arti Adonisua. Seolah itu lebih tinggi daripada darahnya Adonisua. Gak ada cerita begitu ya. Ya, saya kan selalu bilang darah pencipta kita itu luar biasa ya. Itu mahal sekali, tidak tergantikan dengan apapun di muka bumi ini. Ya, dengan alam semesta begitu besar ini pun tidak bisa menggantikan darah pencipta ya. Jangan kau hina ya. Bohong itu tidak ada Elohim yang menjadi manusia, tidak ada Elohim yang dibunuh. Ya, hati-hati ya mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya,
itulah fatal ya. Kalau kita sudah mengucapkan kata-kata yang fatal ya, semua akan kena imbasnya. Nanti kita akan lihat ya, kenapa semua akan kena imbasnya. Itulah visi kita ya. Kita memiliki pelayanan kantor pusat kita di Samain ya, di Yerusalem Baru. Karena dari sanalah pelayanan kita berasal. Kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YHEH, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh Ehad. Dialah yang memiliki otoritas penuh atas kehidupan kita ya. Jadi dia juga lah nanti yang akan mengangkat kita untuk masuk ke Samain tanpa mengalami kematian ya. Jadi artinya kita akan di-rapture sebelum memasuki masa kesusahan besar ya. Ini saya selalu sampaikan ya, rapture itu kejadiannya sebelum masa kesusahan besar. Ya, itu sangat jelas ya. Kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh. Tahu ya zaman Nuh? Sebelum air bah ya. Artinya apa? Nuh ini diselamatkan dulu baru air bahnya turun. Ya, paham ya? Tidak mungkin air bahnya dulu turun baru Nuhnya diselamatkan. Misalnya air bah turun terus nanti setinggi langit gitu ya. Terus Nuhnya mengapung, terus tiba-tiba ada yang ngasih pelampung misalnya. Bukan begitu keselamatannya. Wah dia selamat dikasih pelampung, terus dipinggirkan gitu ya. Nggak mati dia. Bukan begitu keselamatannya. Justru sebelum terjadi air bah, Nuh itu dimasukkan ke dalam bahtera ya, di mana bahtera ini sudah dibuat cukup lama ya. Artinya apa? Diselamatkan dulu baru kesusahan itu terjadi, baru air bah itu terjadi. Makanya dikatakan kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh, di mana orang kawin mengawini, orang membeli menjual, orang menabur menuai, orang membangun, orang makan dan minum. Tiba-tiba dilanda kesusahan ya. Artinya dalam kondisi normal ya. Makanya miliaran manusia pada zaman itu mati, tenggelam ya. Begitu juga nanti kesusahan besar yang terjadi itu adalah yang paling mengerikan dalam sejarah manusia. Ya, kesusahan besar nanti itu istilahnya belum pernah terjadi. Bahkan dikatakan jika waktunya tidak dipersingkat, tidak diperpendek, maka tidak ada satu manusia pun yang selamat. Ya, bayangkan sekarang manusia jumlahnya berapa? 8 miliar lebih, hampir 9 miliar. Sudah dikatakan ya, di sangkakala ke-6 sepertiga manusia akan terbunuh oleh api, asap, dan belerang. Itu bicara apa? Itu bicara nuklir ya. Itu sudah ditetapkan ya, atau sudah dinubuatkan ya. Karena itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes ya, ketika dia menulis kitab Wahyu ya. Dia melihat ketika sangkakala ke-6 terjadi, sepertiga manusia mati terbunuh. Sepertiga itu berapa? Sepertiga itu kurang lebih 3 miliar. Zaman Nuh yang mati itu 1,5 sampai 2 miliar. Ya, hanya itu kejadian yang memakan korban sampai miliaran. Kalau perang dunia pertama, perang dunia kedua itu paling banyak 300 juta. Dan itu juga bertahun-tahun perangnya terjadi. Begitu juga zamannya pandemi yang paling mematikan adalah pandemi Black Death di abad ke-13. Ya, itu juga 100 juta yang mati. Pandemi apa lagi? Cacar. Oh ya, cacar ya. Saya pernah kena cacar juga ya. Itu juga sampai 80 juta yang mati. Pandemi kemarin itu paling sedikit. Cuma 15 juta seluruh dunia. Ya, tetapi hebohnya luar biasa. Bahkan langsung mengatakan, wah jangan mau minum susu coklat karena akan merubah DNA. Lebih bagus kalau duduk diam, tidak usah berbicara apapun. Ketika engkau mengatakan susu coklat bisa merubah DNA, engkau menghujat ruah Yahweh Elohim.
engkau menghujat Ruach HaKodes. Manusia tidak bisa dirubah DNA-nya, apalagi seperti kita ini yang sudah berwujud manusia. Ya, kecuali sebelum sel sperma dan sel telur digabung, itu masih bisa dimodifikasi. Ya, itu masih bisa, cuma memang hasilnya nanti bukan manusia seperti kita sempurna, tetapi itu nanti menjadi manusia hermafrodit. Tetapi itu harus dimulai dari sebelum terjadi pembuahan. Kalau sudah seperti kita ini, sudah normal, tidak mungkin berubah DNA-nya. Ya, saya udah bilang kan, monyet saja itu DNA. Dan pernah nggak lihat di rumah sakit atau dengar berita saja lah, oh rumah sakit ini di negara ini atau di Indonesia atau dimanapun, oh mereka memeriksa tidak lagi DNA tapi RNA. Ini saya nggak habis pikir ya. Kita mengucapkan begitu saja, engkau sudah menghujat. Saya kasih tahu. Dan tidak mungkin diampuni kalau engkau tidak bertobat. Jangan main-main, saya sampaikan. Tidak ada gunanya engkau manggil-manggil nama Yahweh Yeshua Ruach HaKodes. Kalau engkau sudah menghujat Bapak Yahweh ya, menghujat Ruach Yahweh Elohim. Begitulah penggenapannya. Engkau bilang bangkitnya berubah-ubah. Tidak ada kebangkitan berubah-ubah. Kalau hari raya buah sulung betul berubah-ubah. Tetapi kebangkitan Adonisua itulah buah sulung bagi kita. Bukan buah sulung menjadi kebangkitan. Ini selalu saya ucapkan ya. Jangan main-main. Penggenapan itu penting. Itulah artinya kita mengenal pencipta kita. Kalau kita tidak tahu, wah Tuhan tahu kok. Tuhan ngerti kok. Elohim tahu kok. Maksud saya apa? Enak kita ngomong begitu. Tahu. Justru dia tahu. Kita tuh orang yang kurang ajar. Ya, saya kasih tahu. Manusia itu sebenarnya kalau diselidiki hatinya, itu hatinya semua hati-hati yang jahat ya. Saya kasih tahu. Hatinya jahat semua manusia. Miliaran manusia ini jahat semua hatinya. Ya. Saya tidak menghakimi, tidak. Karena itulah yang terjadi. Karena apa? Karena dunia ini sudah dikuasai oleh Satan, ya, oleh iblis, oleh siapapun nama itu, fallen angel. Dia memiliki nama ratusan juta nama ya. Kita tidak mengenal nama dia ya. Nama yang benar itu cuma satu ya. Yahweh Elohim Zebaot ya, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Itulah nama keselamatan ya. Di luar itu tidak ada. Ya. Kalau semua nama bisa diakses ya istilahnya, diterima, kenapa miliaran ada di neraka? Jangan dibilang, wah manusia berbuat jahat. Betul. Tetapi kalau kita melakukan firman yang benar, kalau kita memanggil nama pencipta kita yang benar, semua dosa kita diampuni ya. Bahkan Adonisua bilang ya, aku tidak tahu Abraham itu pernah berbohong. Itulah namanya pengampunan ya. Sekalipun dosamu ya merah seperti kirmizi akan dibuat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti daun kesumba atau lembayung ya, akan dibuat putih seperti bulu domba. Sejauh timur dari barat, setinggi langit dari bumi, demikianlah aku melupakan segala pelanggaranmu, segala kesalahanmu, segala dosa-dosamu. Itulah namanya pengampunan ya. Memang manusia jahat, tetapi kalau kita mengerti kunci supaya dosa kita dihapus, dan bukan cuma sekedar dihapus, tetapi juga kita dikuduskan melalui tubuh dan darahnya. Ya, kalau cuma dihapus tapi tidak dikuduskan, itu belum bisa layak masuk ke surga. Ya, jadi harus dihapus dan dikuduskan. Itu kuncinya ya. Sekarang bagaimana supaya kita dihapus dosanya dan kita dikuduskan ya? Ini yang dunia menolak ya. Menolak ya, bukan tidak menerima lagi, tetapi menolak.
Ya, belum apa-apa sudah menolak dia. Wah, itu nggak benar. Nenek moyang saya sudah ribuan tahun menyembah ini. Lihat itu Israel. Ya, mana percaya dia sama Yesua? Siapa itu? Bukan Elohim dia. Makanya Yesua bilang, bapakmu Satan, bapak segala dusta. Gak ada orang Israel yang diselamatkan ya, kalau dia tidak bertobat mengakui Yesua. Ya sekarang ini ya, ada kemarin kesaksian yang saya dengar ya, seorang prajurit Israel yang meninggal ya, tapi dia mengalami NDE. Dia sebenarnya harusnya meninggal. Apa yang dia saksikan? Dia dibawa ke neraka. Di neraka dia menyaksikan semua prajurit yang dia kenal ya, itu semua ada di neraka. Ya, termasuk juga orang-orang yang dia bunuh, semua ada di neraka. Ya, padahal kita udah dengar ya, mereka mengatakan mereka syahid. Ya, mereka tidak ngerti apa arti syahid ya. Tapi apa artinya? Tidak ada satu manusia pun bisa masuk surga tanpa melalui Adonai Yeshua Mashiach, melalui pengorbanannya. Ya, ini ya yang harus kita pahami ya. Artinya apa? Kalau kita sudah berbeda visi misi, ya, berarti gembala kita berbeda. Gembala agung itu cuma dua ya. Satu gembala agung yang benar, satu gembala agung yang tidak benar. Yang benar itu adalah Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach Kodes Ehad. Itulah gembala agung yang benar. Yang tidak benar adalah Satan, iblis. Ya, hanya dua itu gembala agung di alam kekekalan. Ya, tidak ada gembala agung-agung, tidak ada. Ya, kalau engkau saja sudah tidak mengakui dia, berarti gembala agungmu Satan. Gembala agungmu si iblis. Itulah gembala agung sinode pusat kita ya. Lalu kita memiliki misi adalah siap untuk dirapture, siap untuk masuk ke Samaim, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Itulah visi dan misi pelayanan kita YRH Ministry. Kita akan masuk ke dalam Elohim. Judulnya adalah apakah Elohim tidak berperi kemanusiaan? Karena miliaran manusia ada di neraka saat ini, termasuk anak-anak. Kita akan baca Keluaran 20 ayat 3 sampai 5, Mazmur 51 ayat 7. Mempelai Masya, kita bangkit berdiri. Kita baca Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Kita baca Mazmur 51 ayat 7. Lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Mempelai Masya. Ya, sebenarnya banyak lagi ya. Ada lagi firman mengatakan, menyebut nama ilah-ilah lain saja jangan sampai keluar dari mulutmu. Ya, itu juga di Keluaran ya. Bayangkan, menyebutnya saja jangan sampai keluar dari mulut kita. Ya, ini tadi ya, Mazmur 51. Kita ini diperanakan dalam dosa. Kita dikandung di dalam kandungan ibu kita sudah dalam dosa. Apa artinya dalam dosa? Ya kalau meninggal, ya kalau dia bukan orang pilihan ya, dia masuk ke neraka. Bayangkan, bayi saja itu bisa masuk ke neraka, bayi ya. Anak-anak juga, siapa bilang?
Mereka tidak berdosa. Mereka mewarisi dosa dari orang tuanya, dari nenek moyangnya. Tadi kita sudah baca, akulah Yahweh Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan kepada keturunan keempat. Bayangkan itu, sampai istilahnya begini, kalau kakek buyut kita, saya nggak tahu lagi di atas kakek buyut apa namanya, dia berbuat salah, dia menyembah sesembahan yang salah, itu akan kena sampai generasi keempat. Kalau generasi tersebut tidak bertobat, tidak mengetahui pencipta yang benar, itu kena semua. Jadi jangan dibilang di neraka itu ratusan juta anak-anak banyak di neraka. Tidak ada di surga, hanya sedikit yang di surga. Hanya orang-orang yang dipilih. Ya, seperti tadi saya bilang, ketika prajurit ini tadi yang dari Israel ini meninggal, dia melihat bahkan yang orang yang dia bunuh pun semua ada di neraka. Termasuk teman-teman dia, semua ada di neraka. Tetapi ya, ketika mereka semua di neraka, termasuk anak-anak loh, sampai anak-anak ini bilang, kenapa engkau membunuh aku sehingga aku ada di sini? Bayangkan itu. Itu sampai itu ngomongannya ya. Mungkin bisa dilihat ya, kesaksian seperti itu. Mungkin banyak orang mengatakan, itu tidak benar Pak. Kesaksian seperti itu tidak benar. Ya, saya sudah bilang, semua kesaksian bisa diuji. Ini tadi firman jelas ya. Dari dalam kandungan saja, dari rahim ibu kita sudah berdosa. Bahkan dikatakan tadi, akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Ya. Saya tanya, pernah nggak kita mendengar orang bilang begini, Satan, ampuni dosa saya. Satan, dipermuliakanlah namamu. Pernah nggak kita mendengar orang berdoa seperti itu? Nggak pernah. Ya, hanya orang gila katanya ya, yang bisa berdoa seperti itu. Tetapi tanpa disadari, sebenarnya manusia itu berdoa seperti itu. Ya, tanpa disadari, manusia bicara, Satan ampuni saya, Satan tolong saya. Itu tanpa disadari manusia mengucapkan kata-kata itu karena dia tidak mengerti yang dia panggil itu siapa. Tidak tahu sejarah yang benar. Kan saya sudah bilang kemarin, sejarah itu umurnya ribuan tahun. Sejarah itu bisa dimodifikasi, bisa dirubah oleh pendahulu-pendahulu kita. Bisa sangat gampang merubahnya. Karena apa? Karena waktu itu yang lahir ya baru dia. Begitu dia ini dia bikin saja dalam bentuk tulisan. Terus dia titiplah ke anak-anaknya, ya terus sampai generasi-generasi berikutnya. Terus dibacalah seolah-olah itu benar. Ya, paham ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Mesya mau mendengarkannya ya. Jadi anak-anak itu juga dia menanggung ya, menanggung dosa dari nenek moyangnya. Banyak orang bilang, loh Pak, kok nenek moyang saya berdosa, saya kena. Itulah namanya kutub, ya, kutub dosa. Itu berlaku. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makanya manusia semua jatuh ke dalam dosa. Apa ciri-cirinya? Kematian. Itu artinya kita mewarisi dosa. Manusia mewarisi dosa itu karena kematian. Makanya kalau kematian itu tetap ada, ya berarti kita mewarisi dosa. Ya, paham ya? Artinya begini, kalau Adam dan Hawa tidak berdosa,
ya, atau bahkan mungkin ada yang mengatakan sudah diampuni. Harusnya mereka tidak diusir dari Taman Eden, tidak diusir dari Taman Firdaus, ya. Artinya mereka hidup kekal, tidak mengalami kematian. Makanya ketika mereka berdosa, mereka diusir. Sehingga apa? Ketika mereka diusir dari Taman Eden, mereka masuk ke dunia ini. Dunia ini adalah tempatnya Satan, tempatnya fallen angel yang dilempar dari surga. Mereka sarangnya ada di pusat bumi, di alam maut. Disitulah Satan itu bermarkas sampai dengan hari ini. Nanti di hari penghakiman, seluruh bumi ini akan dilempar ke lautan api. Termasuk langit pertama ini akan dibuang, ya, hilang lenyap. Itu sudah sering kita baca, ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, supaya kita memahami ya, bahwasanya anak-anak itu mereka masuk ke neraka alam maut bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena mereka mewarisi dosa dan kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, kutuk dosa. Dan itu fatal. Makanya keselamatan itu bukan karena perbuatan. Bahkan hati kita paling dalam pun, ya, siapa yang tahu hati orang? Saya tanya, tidak ada yang tahu. Hanya Bapa Yahweh, Besem Adonisu Hamasya Wirakodeslah yang mengetahui hati manusia yang paling dalam. Ya, jangankan hati manusia, hati malaikat yang jatuh saja, ya, yang sudah mereka-reka untuk memberontak kepada Bapak Yahweh pada saat itu baru dari hati loh mereka memberontak, itu langsung diusir, langsung dilempar dari tahta, ya, karena mereka adalah malaikat tahta, malaikat yang melayani Yahweh Elohim Sebaot di tahta kemuliaannya. Ya, mereka bukan kudeta memberontak, wah mereka serang ini, enggak. Baru hatinya saja memberontak, itu langsung divonis, langsung dilempar oleh Bapak Yahweh. Makanya Satan ini, ya, Satan atau iblis atau fallen angel, mereka sangat cemburu dengan manusia. Karena apa? Karena manusia itu selalu diampuni. Ya, selama mereka hidup, mereka masih diampuni. Tetapi kalau mereka sudah meninggal, itu sudah tidak ada lagi pengampunan. Ya, makanya selama kita hiduplah kita minta ampun dan minta dikuduskan. Ya, itu ya Bapak Ibu, mempelai Adonis sama saya maupun mendengarkannya, ya. Saya baca dulu rangkumannya, ya. Dafar Elohim di atas dikatakan bahwa jangan ada ilah-ilah lain di hadapan Yahweh. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, di bumi, di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi, ya. Mungkin kalau ada orang-orang, ya, dari yang lain mengatakan, wah, kami kan tidak pernah menyembah patung. Mungkin mereka mengatakan begitu. Betul, ya, tetapi yang disebut dengan ilah ini bukan cuma sekedar fisik patung, ya, tetapi juga ketika kita dalam hati kita saja sudah menyembah sesembahan yang bukan nama yang benar dan kudus, itu juga sebenarnya sudah disebut dengan menyembah ilah-ilah lain. Maka dikatakan Yahweh Elohim adalah Elohim yang cemburu, yang akan memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan keempat, dan kepada mereka yang membenci aku, kata Yahweh Elohim, ya. Jadi bisa dibayangkan, ya, anak-anak saja, ya, kalau dia mewarisi, apalagi banyak, ya, di dunia ini anak-anak yang baru lahir itu diserahkan kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah lain, ya, saya tidak usah sebut, ya. Itu miliaran, ya. Miliaran anak-anak yang lahir itu diserahkan kepada ilah-ilah lain,
ketika mereka lahir. Ya. Makanya kan ada itu firman ya di Imamat 20. Bani Israel itu ada mereka mengikuti dewa-dewa kekejian dari Bani Amon. Kalau pernah dengar namanya dewa Molok. Ya, Molok itu dewa kekejian orang Amon. Beda dengan Melek. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, Melek itu artinya raja. Wamelek. Malak beda lagi. Malak itu bahasa Ibrani malaikat. Jadi bisa dibayangkan ya, Molok, Melek, Malak, ya, itu 3 kata ya yang artinya sudah beda. Hanya beda O, A, dan E. Tapi artinya sudah jauh. Molok itu tadi saya bilang dewa kekejian Bani Amon. Malak ya, itu malaikat. Melek itu raja. Ya, makanya disebutkan ya, Wamelek ya. Yesua Wamelek. Yesua adalah raja. Ya. Gabriel Wamalak. Gabriel adalah malaikat. Ya. Molok itu adalah sesembahan dewa kekejian Bani Amon. Ya. Jangan dibilang, wah saya diajarkan oleh nenek moyang saya harus menyembah Molok katanya. Ya. Dia tidak mengerti ya apa arti itu, sama seperti sekarang juga begitu. Ya, dulu Bani Israel begitu, mereka menyembah Molok. Ya. Mereka tidak menyembah Yahweh. Yahweh Wamelek. Yahweh adalah raja. Yesua Wamelek, Yesua adalah raja. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu yang memperbaiki semasa mau mendengarkannya ya. Makanya Bapak Yahweh ini dialah Elohim yang cemburu. Ya, kalau orang pilihannya ya atau bangsa pilihannya sudah menyembah ilah-ilah lain, dia akan marah. Kecuali itu bukan orang pilihannya ya, dia tidak mau tahu. Ya sudah, terserah you mau menyembah siapa. Ya, you juga nanti akan binasa kok. Ya, istilah seperti itu. Tetapi kalau orang-orang dia pilih, ya seperti kita ini ya, dia sudah pilih. Tapi kita masih melawan ya, seolah kita lebih benar ya. Seolah-olah, wah saya kan bisa langsung ke Adonisua. Ya, tapi kau sendiri tidak pernah tahu Adonisua itu penggenapannya dan kau nggak pernah mengucapkannya. Wah, Adonisua tahu kok hati saya. Aduh, itu yang sering saya dengar ya. Yesua tahu hati saya. Justru tahulah Yesua hatimu itu jahat. Makanya hati-hati. Ya. Hati-hati ya, Bapak Ibu memperhatikan semua saya mau mendengarkannya ya. Jangan kita menganggap diri kita lebih hebat ya. Kalau kau memang diutus, ucapkan kau diutus. Saya diutus. Karena pengutusan itu penting ya. Saya sudah pernah menyampaikan arti dari satu utusan. Ya, sampai dunia berakhir pengutusan itu tetap berlaku. Makanya kan kalau saya selalu ucapkan Lukas 10 ayat 16, jikalau mereka mendengarkan engkau, mereka mendengarkan aku. Jikalau mereka menolak engkau, mereka menolak aku, dan menolak dia yang mengutus aku. Itu firman yang diucapkan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, makanya saya bilang uji, you punya pimpinan rohani. Pak, Bapak diutus nggak? Tanya mereka. Itu penting. Jangan dikira tidak penting. Sama seperti petinggi negara kita. Ya, karena kita tahu saja petinggi negara siapa yang memang asli, ini menteri, ini panglima, ini kapolri. Karena kita tahu. Coba kalau kita tidak tahu, seperti di alam kekekalan, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu nama malaikat serafin, malaikat kerubin yang melayani tahta, malaikat fallen angel yang jatuh? Nggak ada yang tahu.
Hanya melalui roh dan kebenaranlah kita mengenal mereka. Demikian juga kita mengenal Yahweh Yeshua Ruach HaKodesh melalui roh dan kebenaran. Makanya uji setiap roh. Jangan main-main, waktunya tinggal sedikit lagi. Tidak ada waktu lagi. Ya, ini harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelajari semestinya maupun mendengarkannya ya. Jadi jangan kita mengira, wah saya pasti masuk surga, nggak ada cerita begitu ya. Coba kita introspeksi diri kita ya. Pernah nggak kita menyerahkan anak kita kepada ilah-ilah lain? Ya. Atau kita melakukan dosa, itu makanya kita selalu, kenapa kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus setiap hari? Kita melepaskan ya, kita menghancurkan segala ikatan-ikatan kutuk. Ya, kutuk itu mengikat ya, jangan main-main. Manusia itu masuk surga bukan karena perbuatan baik, bukan. Kalau kita masih diikat sama kutuk dosa, tidak mungkin masuk ke surga. Itu harus diputus. Tidak ada manusia bisa masuk ke surga itu masih terikat kutuk. Ya, termasuk kutuk dari Adam dan Hawa loh ya. Itu masih mengikat. Termasuk juga orang Israel. Matius 27:25. Biarlah darah orang ini kami tanggung. Kami dan anak-anak kami. Itu yang diucapkan oleh nenek moyang Bani Israel. Makanya sampai sekarang mereka tidak percaya Yeshua. Mereka masih terikat kutuk nenek moyang, kutuk dosa. Mereka menanggung darahnya Yeshua. Makanya setiap keturunannya tidak ada satupun yang masuk ke surga kalau tidak dilepas kutuk tersebut. Ya. Jadi yang kita lawan itu bukan cuma kita melawan kejahatan, bukan. Tetapi kita melawan kutuk yang tidak kita lihat, yang tidak kita ketahui. Kita tidak pernah tahu nenek moyang kita dulu berbuat apa. Dan itu harus dilepas, harus diputuskan melalui tubuh dan darah Adonai Yeshua. Itulah artinya keselamatan. Ya. Jadi jangan heran, ya. Kalau di neraka itu anak-anak banyak. Orang-orang tua juga banyak di neraka. Miliaran, saya bilang miliaran. Bukan bicara 1.000, 2.000 orang, 1.000.000, 2.000.000 orang. Tidak. Bahkan banyak pengajaran mengatakan manusia mati itu masuk neraka dulu katanya. Dihapus dulu dosanya melalui siksaan. Tidak ada cerita begitu. Kalau sudah masuk neraka tidak mungkin kembali lagi. Maksudnya tidak mungkin bisa masuk ke surga. Ya, kalau kembali lagi ya itu pernah terjadi ya seperti yang saya alami. Sudah masuk neraka saya kembali lagi. Memang saya tidak mengalami istilah kematian secara fisik, secara medis, tidak. Tetapi roh saya terbang, roh saya dibawa, saya melihat tubuh saya. Kalau ada orang mengatakan, wah, mana saksinya? Saksi siapa? Emang ada yang melihat roh saya keluar? Saya tanya, kamu bisa melihat roh nggak? Kalau kau bisa lihat roh, kau akan melihat siapa-siapa aja yang ada di neraka, di alam mau, di alam kematian. Ya, jangan bicara seperti orang bodoh ya. Mana saksinya katanya? Mana ada orang? Emangnya kalau masuk neraka itu ini didokumentasi ya? Wah, di foto gitu. Wah, ini saya rekam ya di neraka. Gak ada. Megang kameranya nggak bisa. Kan saya udah bilang, megang diri sendiri saja tubuh roh kita. Karena di neraka itu tubuh roh kita yang dihancurin. Tubuh roh dan jiwa kita. Ya. Kita tidak punya tubuh apapun, hanya roh dan jiwa itu yang dihancurin. Makanya tubuh roh dan jiwa kita itu kekal. Makanya disiksa kekal. Kalau tubuh jasmani kita ini kalau dikubur, kembali ke tanah. Selesai. Tapi roh dan jiwa kita itu yang kekal, itulah disiksa. Kalau kita masuk ke surga, roh dan jiwa kita itu ditutup dengan tubuh kemuliaan. Sehingga kita bisa berpegangan, bisa bersentuhan di surga, bisa memegang gerbang surga, bisa berjabat tangan dengan malaikat, dengan orang kudus, bahkan juga berjabat tangan dengan Adonai Yeshua. Itu bisa kita lakukan.
kalau kita disamain di surga. Tapi kalau di alam roh nggak bisa, kita disiksa, nggak bisa kita lawan ya, karena kita memukul angin ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Mempelai masih mau mendengarkannya ya. Kita lihat ciri-cirinya ya. Bapa Yahweh Elohim itu adalah pencipta surga, bumi, langit, dan alam semesta beserta segala isinya, serta Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Ya, jadi Yahweh Elohim kita itu ya pencipta alam semesta ya. Bapa Yahweh Elohim Sebaot juga menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Adonai Yeshua HaMashiach supaya manusia dapat bersama-sama dengannya di surga samain selamanya. Bagi yang percaya akan pengorbanannya dan setia melakukan firman-Nya dengan benar ya. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Lalu bagi manusia yang tidak percaya akan dihukum di hukuman kekal di alam maut dan lautan api ya. Ini juga ya yang tidak percaya ya. Jadi jangan dikira kita tidak percaya terus kita bisa masuk surga. Gak ada cerita ya. Gak ada cerita keselamatan versi seperti itu ya. Kalau kau lebih percaya dengan yang kau percaya, silakan. Memang benar, iman itu masing-masing. Ya, makanya saya bilang, uji. Ya, Adonai Yeshua juga mengatakan, ujilah setiap roh. Apakah roh itu berasal dari Elohim atau berasal dari Satan? Kita bisa menguji, sangat bisa. Ya. Ini ya Bapak Ibu yang mempelai dan semua mau mendengarkannya ya. Manusia yang dihukum di alam maut dan lautan api ya, itu termasuk keturunan juga ya, anak-anaknya ya. Jadi anak-anak manusia itu ya, itu banyak yang di alam maut, di neraka ya. Banyak, jutaan, bahkan juga mungkin ratusan juta ya, karena anak-anak itu banyak ya. Bahkan mungkin anak-anak lebih banyak daripada orang dewasa mungkin ya, saya nggak tahu persis jumlahnya ya, tetapi banyak ya, hanya sedikit. Itu salah satunya adalah karena keturunan yang menghina Yahweh Elohim ya, menghina penggenapannya, itu tidak mungkin diselamatkan. Termasuk keturunannya tidak diselamatkan. Jangan main-main dengan keselamatan ya. Ya, bukan berarti wah saya kan, kok saya yang kena, kan nenek moyang saya yang berdosa ya, tidak seperti itu ya. Kita juga menanggung yang namanya warisan dosa ya. Jadi warisan itu bukan cuma sekedar warisan harta ya, tetapi dosa pun diwariskan ya. Itu ya Bapak Ibu mempelai semua siapa mendengarkannya ya. Jadi anak-anak itu mereka masuk ke neraka karena mereka mewarisi dosa orang tuanya, mewarisi dosa nenek moyangnya. Kalau itu tidak diputus, tidak dilepas, tidak dihancurkan, maka mereka tidak mungkin masuk ke surga. Makanya orang-orang yang di surga adalah orang-orang yang sudah diputus ikatan kutuk dosa dan sudah dihapus dosanya dan sudah dikuduskan, makanya bisa masuk ke Samain. Itu ya ciri-cirinya. Kita lihat kesimpulannya. Abba Yahweh Elohim Sebaot Besem Adonai Yeshua HaMashiach Bima Kodesh adalah Elohim pencipta alam semesta dan segala isinya, dan Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Surga atau Samaim adalah tempat kemuliaannya. Kita manusia yang sudah dipilihnya akan dilayakkan masuk ke surga atau ke Samaim. Bagi yang tidak diperkenankannya, maka manusia tersebut akan dibinasakan di alam maut atau neraka dan akan masuk nantinya ke lautan api. Abba Yahweh Elohim adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Artinya anak-anak pun dapat dibinasakan ya. Jadi jangan dikira anak-anak tidak ada di neraka, banyak ya, banyak sekali ya. Karena apa? Karena banyak anak-anak ini mewarisi dosa
orang tuanya, dosa nenek moyangnya, dan juga mereka diserahkan kepada Moloch atau kepada ilah-ilah lain yang bukan Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach Kodes. Ya, kalau di luar nama itu disebut ilah-ilah lain. Ya, tetapi seperti yang saya sampaikan, ya, ketika mereka masih buta, mereka masih diampuni. Tetapi ketika mereka masih hidup, ya, masih diampuni. Tetapi ketika mereka sudah meninggal, masih menggunakan ilah-ilah lain, itu tidak mungkin diampuni. Jadi kita itu diampuni itu masih ketika kita masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal sudah tidak diampuni lagi. Sudah tidak ada lagi penyesalan kalau sudah meninggal. Oh, Bapak Yahweh, Adonai Yeshua, Ruach Kodes, saya salah kemarin waktu saya hidup. Saya nggak ngerti, nggak kenal engkau. Ini karena orang tua saya, karena kakek saya, karena macam-macam lah. Karena saya dari keturunan sekian ratus generasi di atas sudah menganut kepercayaan ini. Jadi saya tidak tahu kebenaran. Nggak ada cerita begitu lagi. Kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah masuk ke alam kematian, tidak ada lagi yang namanya bertobat. Di situ tidak ada, ya. Itu pengajaran salah, ya. Kalau bertobat itu setelah mati itu pengajaran salah. Justru sekarang inilah ketika kita masih hiduplah kita bertobat sungguh-sungguh, ya. Ini ya Bapak Ibu mempelai Hamashiach maupun mendengarkannya, ya. Jadi kalau anak-anak kita belum dikuduskan, belum dilepaskan dari segala ikatan dosa, mereka tidak mungkin masuk ke surga, ya. Ini pengajaran yang benar, ya. Pengajaran dari Samaim, ya, dari surga. Jadi jangan merendahkan, ya, keselamatan kekal, ya. Karena kita harus patuh, ya, dengan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, ya, dari dulu sampai selama-lamanya, ya. Jadi bukan cuma sekarang, ya, atau berubah, tidak, ya. Firman tidak pernah berubah, ya. Firman yang benar itu kekal, ya. Cuma banyak orang memodifikasi firman seolah firman itu harus up to date, ya. Apa artinya up to date? Wah, sudah tidak berlaku lagi, Pak. Bait suci kan tidak ada, imam tidak ada, jadi nggak perlu kita melakukan korban-korban itu lagi. Ya silahkan, ya. Kalau engkau merasa firman sudah berubah, ya silahkan, ya. Itu ya Bapak Ibu, ya, mempelai Hamashiach mau mendengarkannya, ya. Jika kita mau masuk ke surga bersama dengan keturunan kita, anak-anak kita, ya, anak-anak yang kita kasihi, mulai dari yang kecil sampai kepada yang sudah dewasa, ya sungguh-sungguhlah, ya, mengenal pencipta yang benar dan kudus, supaya kita semua diselamatkan, ya, dan dilayakkan untuk masuk ke surga, ya. Itulah Dafar Elohim pada kita di Sabat hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Hamashiach Ruach Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudus yang di rapture, masuk ke Samaim surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, Engkau yang sudah bersabda kepada kami, biarlah sabdamu Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua Hamashiach yang kami dengar, Engkau meteraikan dalam loh hati kami yang paling dalam, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30-60 bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapak Yahweh, nama Adonai Yeshua Hamashiach, nama Ruach Kodes senantiasa dipermuliakan di dalam ibadah sabat kami pada hari ini, dan juga dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Yeshua Hamashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguruskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Hamashiach. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adonai Yeshua Hamashiach, Engkau datang menjemput kami semua mempelai kudus-Mu dari Ham Misri. Kami semua terbang ke awan pada saat rapture, masuk ke dalam kerjaan Samaim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapak Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adonis Somasia, terima kasih Ruach Kodes. Kami sambut tubuh dan darahmu dan juga minyak kudusmu Adonis Somasia. Haleluya. Amin.